Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih seputar Al-Fatihah, yaitu ayat kedua yang bunyinya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ayat ini adalah ayat kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sholat, bacaan Al-Fatihah itu wajib, ya. Tidak sah salah seorang dari kalian dalam sholatnya tanpa Al-Fatihah, dan tiada Al-Fatihah tanpa Alhamdulillah, kan gitu ya. Tapi itu tambahan, hadisnya hanya sampai tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Nah, itu hadisnya. Tambahan saya, tidak ada Al-Fatihah tanpa Alhamdulillah, itu ya, bukan hadis. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Alhamdulillah itu merupakan ayat Al-Quran yang paling sering dibaca oleh kita semuanya. Sekurang-kurangnya berapa kali? 17 kali dibaca, ya. Dan Al-Fatihah itu, ya, terutama di sini Alhamdulillah itu mengandung makna yang sangat dalam dan luas, ya. Artinya apa? Alhamdulillah artinya adalah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puji, ya, puji-pujian itu milik Allah semuanya. Ada yang tahu ada berapa pujian Allah, ada berapa? Ada yang tahu? Wah, dapat hadiah nih. Ada berapa? Ya, 99. Itu Asmaul Husna. Bukan itu yang dimaksud, ya. Ya, puji Allah itu ada 4. Ya, makanya seringkali kita mendengar ulama-ulama dahulu kalau mengartikan Alhamdulillah itu alhamdu utawi sekatai puji kang patang perkara iku lillah kagungane Gusti Allah. Kan gitu. Ada 4 yang puji ini, ya. Pertama adalah puji qadim alal qadim. Puji Allah atas dirinya. Allah itu memuji terhadap dirinya sendiri, ya. Contohnya apa? Contohnya, misalnya Allah memuji terhadap dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang berfirman seperti itu siapa? Allah, ya. Jadi Allah memuji terhadap dirinya sendiri, dan itu milik Allah, ya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang berfirman seperti itu siapa? Allah terhadap dirinya sendiri. Tuh, dia memuji dirinya sendiri. Nah, itu memang Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah punya hak untuk memuji dirinya sendiri, ya, karena segala pujian milik Allah, dan tidak ada yang menandingi pujian Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Yang kedua adalah puji Allah atas makhluk, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji juga kepada makhluk. Jadi makhluk ini juga mendapat hak untuk dipuji oleh Allah. Cuman
pantas enggak diri kita dipuji oleh Allah? Kan gitu ya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak ragu memuji, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menyaksikan kehebatan Rasulullah, makanya dipuji oleh Allah, dipuji akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya kamu wahai Muhammad punya akhlak yang agung, ya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi kita itu juga dipuji, tetapi tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an pujiannya. Ya. Mungkin ya bisa jadi pada saat ngaji seperti ini antusias gitu ya, antusias nggak ngantuk gitu ya. Kemudian Allah puji juga ya, wah bagus sekali Mas Mumtaz, nggak ngantuk, aku beri rahmat, aku beri maghfirah, kan bisa begitu ya. Cuman kita nggak tahu ya kan, kita nggak tahu, tidak dimasukkan Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji terhadap makhluknya yang setia, yang taat, yang berbuat kebajikan, bahkan Allah janjikan dengan pahala. Kan gitu ya. Ini puji Allah pada makhluk. Yang ketiga, puji makhluk terhadap Allah. Ya. Puji makhluk terhadap Allah itu buktinya apa? Ya, setiap hari kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang baik. Asmaul Husna kita sebut sebelum kita doa. Ya Ghafar, wahai Zat yang Maha Pengampun, Ighfir lana, ya, ampunilah kami. Kan gitu. Berarti kita menyebut mengalembono Allah. Bahkan apa? Walillahil asmaul husna wad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka gunakanlah nama-nama yang baik itu untuk berdoa. Berarti kita memuji ya, sebagai makhluk kita memuji kepada Allah. Semakin banyak pujian yang kita buat kepada Allah, semakin bagus Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Bahkan ucapan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada yang lain. Ya, itu adalah 4 ucapan. Ya. 4 ucapan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Dan masing-masing memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalau orang membaca alhamdulillah, itu keutamaannya memenuhi arsy Allah. Kebaikannya menyebut alhamdulillah itu apa? Memenuhi arsy ilahi. Siapa yang tahu besarnya arsy ilahi? Luar biasa, ya kan? Oleh karena itu ucapan yang ringan, ya. Kenapa enggak kita ucapkan sebanyak-banyaknya supaya kebaikan kita memenuhi arsy ilahi. Kalau kita ingin memenuhi arsy ilahi dan seluruh dunia beserta isinya, maka kita tambah subhanallah, alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ya, ucapan-ucapan yang sangat disukai Allah ini kita ulang-ulang supaya kita disenangi oleh Allah, sesuai dengan tujuan hidup kita, mencari kesenangan Allah, ya enggak? Apa tujuan yang ingin kita capai hidup ini? Ya, agar Allah senang kepada kita, agar Allah ridho kepada kita, ya kan? Keridhaan Allah yang kita cari. Kenapa kalau kita tujuan hidupnya mencari keridhaan Allah, kita tidak mau mengucapkan atau kita sungkan-sungkan untuk mengucapkan kalimat yang disukai Allah? Ya kan? Oleh karena itu ada keistimewaan dalam alhamdulillah, ya. Kata Nabi, afdalu ad-du'a alhamdulillah. Ya. Seafdol-afdol ya
doa di sisi Allah adalah alhamdulillah. Makanya kalau kita memanjatkan doa pertama apa? Alhamdulillah dulu ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu. Kemudian baru yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kan pujian-pujian, ya. Sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon, kita memuji dulu kepada Allah, ya kan? Itu pujian makhluk kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, ya. Karena perkara penting kalau tidak diulang-ulang, maka nanti orang lupa. Waduh, lupa ya. Karena apa nggak diulang-ulang? Padahal ini alhamdulillah perkara yang sangat penting. Dan alhamdulillah itu merupakan sebuah pernyataan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang bersyukur, maka apa? Rizkinya pasti akan ditambah. Allah sendiri itu yang menyatakan seperti itu. Oh, ya kan? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti nikmatnya akan ditambah. Kita pengen enggak kenikmatannya ditambah oleh Allah? Nikmat sehat ditambah, ya. Nikmat kesempatan beribadah ditambah, ya. Nikmat kelezatan dalam membaca Quran ditambah. Ini kan gitu ya. Jangan sampai dicabut nikmat kelezatan membaca Quran, ya. Kalau sampai nikmat kelezatan membaca Quran dicabut, waduh ya Allah, baca Quran berat. Masya Allah, tidak merasa nikmat. Padahal membaca Quran lebih nikmat dari makanan-makanan lezat bagi tubuh. Ya misalnya dibandingkan sate yang katanya lezat terhadap tubuh kita, lebih lezat baca Quran terhadap rohaniah kita, ya. Apalagi nanti kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasa gretes, mata kita meneteskan air mata, tangan kita nyadong kepada Allah, ya Allah, kenikmatan yang luar biasa, ya. Tapi ini tidak diberikan kepada semua orang. Diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dipilih oleh Allah. Agar supaya kita terpilih, ya, oleh Allah, maka jagalah diri kita, ya. Jagalah diri kita dari perkara-perkara dosa, pembangkangan kita kepada Allah, dan perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan menyepelekan seruan Allah. Jadi kalau kita lakukan hal ini, insya Allah kelezatan Allah akan datangkan kepada diri kita, ya. Sampai akhir kematian kita menghadap kepada Allah, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kultum pagi hari ini tentang pentingnya alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.